Berdasarkan sejarah, pernikahan antara Dyah Pitaloka putri Kerajaan Sunda dengan Hayam Wuruk Raja Majapahit tidak pernah terjadi. Sebaliknya, rencana pernikahan tersebut berujung pada tragedi yang dikenal sebagai Perang Bubat. Berikut adalah kronologi singkatnya. Hayam Wuruk berkeinginan untuk menikahi Dyah Pitaloka. Rencana ini didasari oleh politik dan juga ketertarikan pribadi Hayam Wuruk. Kerajaan Sunda menganggap pernikahan ini sebagai hubungan setara antar dua kerajaan. Raja Sunda Prabu Maharaja Linggabuana beserta rombongan dan putrinya Dyah Pitaloka datang ke Bubat Majapahit untuk upacara pernikahan. Mahapati Gajah Mada yang berambisi menyatukan Nusantara di bawah Sumpah Palapa melihat kedatangan rombongan Sunda sebagai kesempatan untuk menaklukkan kerajaan Sunda. Ia berpendapat bahwa Dyah Pitaloka harus diserahkan sebagai upeti, bukan sebagai calon permaisuri yang setara. Tuntutan Gajah Mada ini ditolak mentah-mentah oleh Prabu Linggabuana yang menganggapnya sebagai penghinaan besar. Ketegangan memuncak dan akhirnya pecah menjadi pertempuran di Pesanggerahan Bubat. Dalam pertempuran yang tidak seimbang, rombongan kerajaan sudah kalah. Prabu Linggabuana dan seluruh pasukannya gugur. Dyah Pitaloka untuk menjaga kehormatan diri dan kerajaannya memilih untuk bunuh diri. Peristiwa ini membuat pernikahan antara Dyah Pitaloka dan Hayam Wuruk tidak pernah terlaksana. Tragedi Perang Bubat menjadi salah satu catatan kelam dalam sejarah hubungan antara kerajaan Sunda dan Majapahit, yang konon juga menjadi awal mula mitos larangan pernikahan antara orang Jawa dan Sunda. Tapi, jika pernikahan Dyah Pitaloka dan Hayam Wuruk benar-benar terjadi, sejarah di Nusantara mungkin akan sangat berbeda. Tragedi Perang Bubat tidak akan pernah ada dan ini akan membawa dampak besar, terutama bagi hubungan kerajaan Sunda dan Majapahit. Berikut adalah beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Hubungan Sunda dan Majapahit akan sangat baik. Pernikahan ini akan mengikat kedua kerajaan besar secara kekerabatan. Kerajaan Sunda tidak akan dianggap sebagai bawahan, melainkan sekutu yang setara dengan Majapahit. Dengan Hayam Wuruk memiliki permaisuri dari Sunda, hubungan politik dan budaya kedua wilayah akan semakin erat. Tidak diliputi oleh dendam sejarah. Sumpah Palapa Gajah Mada mungkin bisa terwujud, tetapi melalui jalur diplomasi dan persatuan, bukan penaklukan. Gajah Mada mungkin pensiun lebih awal. Ambisi Gajah Mada untuk menaklukkan semua kerajaan demi menyatukan Nusantara menjadi salah satu pemicu utama Perang Bubat. Jika rencana pernikahan ini berhasil, Gajah Mada mungkin akan kehilangan kredibilitas dan pengaruhnya di hadapan Hayam Wuruk. Sebagai Mahapati yang berani menentang keinginan raja, ia bisa saja dicopot dari jabatannya atau memilih untuk pensiun, karena tujuannya tidak lagi sejalan dengan kebijakan Hayam Wuruk. Kerajaan Majapahit mungkin lebih stabil. Dyah Pitaloka tidak hanya akan menjadi permaisuri, tetapi juga jembatan politik. Kehadirannya bisa menjadi penyeimbang kekuatan di dalam istana Majapahit. Jika ia melahirkan keturunan untuk Hayam Wuruk, sang pewaris tahta akan memiliki darah Majapahit dan Sunda yang akan memperkuat posisi Majapahit sebagai pusat kekuatan di Nusantara. Majapahit bisa saja menjadi kerajaan yang lebih damai dan stabil karena tidak perlu membuang energi untuk menaklukkan kerajaan Sunda. Dan inilah dampak dari sisi kerajaan Sunda. Jika pernikahan Dyah Pitaloka dan Hayam Wuruk berhasil, sejarah kerajaan Sunda akan mengalami perubahan yang sangat signifikan dan mengarah pada skenario yang jauh lebih positif. Dibandingkan tragedi yang sebenarnya terjadi, kerajaan Sunda bisa menjadi mitra penting bagi Majapahit. Peningkatan status dan keamanan. Kerajaan Sunda tidak akan dianggap sebagai bawahan atau target penaklukan, melainkan sebagai sekutu yang dihormati. Status mereka akan naik sebagai kerajaan yang memiliki hubungan kekerabatan langsung dengan penguasa Majapahit, kerajaan terbesar di Nusantara. Dengan adanya dukungan politik dari Majapahit,
kerajaan Sunda akan memiliki perlindungan yang kuat dan terhindar dari ancaman invasi dari pihak lain. Pertukaran budaya dan ekonomi yang erat. Pernikahan ini akan membuka jalur perdagangan dan pertukaran budaya yang lebih intens antara Sunda dan Majapahit. Sunda bisa mendapatkan keuntungan dari jaringan ekonomi Majapahit yang luas, dan sebaliknya kekayaan budaya Sunda akan menyebar ke Majapahit. Hal ini bisa menghasilkan perkembangan seni, sastra, dan arsitektur yang unik, menggabungkan unsur-unsur dari kedua budaya. Pewaris tahta dengan darah campuran. Jika Dyah Pitaloka melahirkan keturunan untuk Hayam Wuruk, pewaris tahta Majapahit akan memiliki darah Sunda. Hal ini akan semakin mempererat ikatan antara dua kerajaan. Keturunan mereka akan dianggap sebagai simbol persatuan dan keharmonisan, yang akan menguatkan legitimasi kekuasaan Majapahit di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya. Peran kerajaan Sunda dalam mewujudkan Sumpah Palapa. Gajah Mada kemungkinan besar akan berubah dari target penaklukan menjadi sekutu strategis. Sumpah Palapa Gajah Mada bertujuan menyatukan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit dan kerajaan Sunda termasuk dalam daftar wilayah yang harus ditaklukkan. Namun, jika pernikahan politik berhasil, status Sunda akan berubah total. Mereka tidak lagi perlu ditaklukkan secara militer karena sudah terikat secara kekerabatan dengan Majapahit. Bantuan diplomatik dan pengaruh. Sebagai sekutu, kerajaan Sunda dapat membantu Gajah Mada dalam ekspedisinya melalui jalur non-militer. Sunda yang menguasai wilayah strategis di Jawa Barat bisa berperan sebagai yang pertama, jalur logistik, membantu Majapahit dalam ekspedisi ke wilayah Sumatera atau Malaka. Yang kedua, duta perdamaian, menjadi perantara diplomasi antara Majapahit dan kerajaan lain yang memiliki hubungan baik dengan Sunda. Perubahan strategi Gajah Mada. Gajah Mada dikenal menggunakan 3 strategi untuk mewujudkan Sumpah Palapa: agresi militer, diplomasi, dan pernikahan politik. Dengan suksesnya pernikahan Pitaloka Hayam Wuruk, Gajah Mada akan semakin mengandalkan strategi diplomasi dan ikatan kekerabatan. Bukan hanya kekuatan militer, hal ini bisa membuat proses penyatuan Nusantara menjadi lebih damai di beberapa wilayah. Perang Bubat sebagai peringatan. Tragedi Perang Bubat yang sebenarnya terjadi menunjukkan bahwa ambisi Gajah Mada untuk menaklukkan murni adalah pemicu konflik, dan hal itu sangat disesalkan oleh Hayam Wuruk. Jika pernikahan itu berhasil, Gajah Mada mungkin akan lebih berhati-hati dalam menerapkan strategi militernya karena ia telah melihat bagaimana diplomasi dan pernikahan politik bisa jauh lebih efektif. Secara ringkas, andai pernikahan itu terjadi, kerajaan Sunda tidak akan membantu Gajah Mada menyatukan Nusantara dalam arti militer, melainkan akan menjadi salah satu pilar utama yang membantu Gajah Mada mewujudkan Sumpah Palapa melalui jalur diplomasi dan kekerabatan. Hal ini akan mengubah narasi Sumpah Palapa dari ambisi penaklukan menjadi visi persatuan yang lebih damai. Secara keseluruhan, jika pernikahan Dyah Pitaloka dan Hayam Wuruk berhasil, kerajaan Sunda akan menjadi lebih besar dan kuat, bukan dalam artian wilayah, melainkan dalam hal pengaruh politik dan ekonomi. Berkat dukungan dari Majapahit, tragedi Perang Bubat tidak akan terjadi, dan mitos larangan pernikahan antara orang Jawa dan Sunda tidak akan pernah muncul.